Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmanisa dengan NPM 2229051036 dari kelas 5A Fakultas Farmasi Universitas Cutnyadin. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Regulasi dan Manajemen PBF, yaitu cara distribusi obat yang baik atau CDOB, khususnya untuk aspek operasional. Dalam menjamin keberlangsungan proses distribusi produk pangan dan obat-obatan yang ideal, ada beberapa standarisasi yang diterapkan. Di Indonesia, regulasi ini diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Standar operasional yang umum diketahui adalah Good Distribution Practices atau yang biasa dikenal dengan cara distribusi obat yang baik atau CDOB. Cara distribusi obat yang baik atau CDOB merupakan standar dalam proses distribusi obat atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai dengan persyaratan. Selain itu, CDOB berfungsi untuk menjamin dan memastikan bahwa proses distribusi telah sesuai dengan tujuan penggunaannya. Standar ini dibuat untuk mengantisipasi praktik pemalsuan obat atau bahan obat serta beredarnya produk yang merugikan konsumen, bahkan menimbulkan korban jiwa. CDOB memiliki 12 aspek, di antaranya manajemen mutu, organisasi manajemen dan personalia, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, keluhan obat atau bahan obat kembalian diduga palsu dan penarikan kembali, transportasi, fasilitas distribusi berdasarkan kontrak, dokumentasi, ketentuan khusus bahan obat, ketentuan khusus produk rantai dingin, dan ketentuan khusus narkotika psikotropika dan prekursor farmasi. Aspek operasional. Ini merupakan bagian dari aspek operasional, berikut dengan penjelasannya. Kualifikasi pemasok dan pelanggan. Kualifikasi pemasok. Pertama, izin dan verifikasi pemasok. Fasilitas distribusi harus memperoleh obat atau bahan obat dari pemasok berizin sesuai dengan peraturan. Yang kedua, pemasok industri farmasi dan non-farmasi. Pemasok harus berizin dan menerapkan prinsip CDOB. Yang ketiga, pengendalian pengadaan. Harus ada prosedur tertulis. Rantai pasokan harus teridentifikasi dan terdokumentasi. 4. Kualifikasi pemasok. Lakukan kualifikasi sebelum pengadaan. Dokumentasikan hasil pemilihan dan periksa ulang secara berkala. Kelima, prosedur administratif dan teknis. Tersedia prosedur tertulis untuk memastikan obat dari pemasok berizin. Terakhir, pengkajian pemasok baru. Lakukan pengkajian dengan pendekatan berbasis resiko, reputasi dan operasional, obat atau bahan obat rawan pemalsuan, penawaran dalam jumlah besar, dan harga yang tidak wajar. Kualifikasi pelanggan. Yang pertama, penyaluran obat. Obat atau bahan obat hanya disalurkan kepada pihak yang berwenang dan bukti kualifikasi pelanggan harus didokumentasikan. Yang kedua, pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala termasuk permintaan salinan surat izin pelanggan. Yang ketiga, pemantauan transaksi. Fasilitas distribusi harus memantau setiap transaksi dan lakukan penyelidikan jika ada penyimpangan pola transaksi yang berisiko. Yang keempat, verifikasi penyaluran. Pastikan kebenaran penyaluran melalui mekanisme pembayaran pemesanan. Penerimaan. Yang pertama, tujuan proses penerimaan. Untuk memastikan kiriman obat ataupun bahan obat benar berasal dari pemasok yang disetujui dan tidak rusak. Yang kedua, kadaluarsa. Obat atau bahan obat tidak boleh diterima jika kadaluarsa ataupun mendekati tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, penyimpanan khusus. Segera pindahkan obat ataupun bahan yang memerlukan penyimpanan khusus setelah pemeriksaan. Keempat, pencatatan. Catat nomor batch dan tanggal kadaluarsa saat penerimaan untuk penelusuran. 5. Obat diduga palsu. Segregasi dan laporkan batch yang diduga palsu ke instalasi berwenang. Penyimpanan. Yang pertama, kepatuhan peraturan. Penyimpanan harus sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua, kondisi penyimpanan sesuai dengan rekomendasi produsen obat ataupun bahan obat. Yang ketiga, volume pemesanan. Perhitungkan kapasitas sarana penyimpanan. Yang keempat, pemisahan penyimpanan. Simpan terpisah dari produk lain, lindungi dari cahaya, suhu, dan kelembapan. Yang kelima, pembersihan kontainer.
Kontainer harus dibersihkan sebelum penyimpanan. Yang keenam, rotasi stok. Terapkan sistem fresh expired, fresh out atau FIFO. 7. Pencegahan kerusakan. 8. Penarikan obat kadaluarsa. Segera tarik, pisahkan, dan blokir secara elektronik. Pemisahan produk. Pertama, penyimpanan khusus. Obat ataupun bahan dengan persyaratan khusus disimpan terpisah dengan label yang jelas dan akses yang dibatasi untuk personel berwenang. Yang kedua, sistem keamanan. Gunakan sistem komputerisasi yang tervalidasi untuk pemisahan elektronik. Yang ketiga, tempat penyimpanan. Sediakan tempat aman, terkunci, dan berlabel untuk obat yang ditolak, obat kadaluarsa, produk kembalian, dan obat yang diduga palsu. Terakhir, label dan penanganan. Obat ataupun bahan yang ditolak dan dikembalikan harus diberi label yang jelas. Pemusnahan produk. Pertama, identifikasi dan penyimpanan. Obat ataupun bahan yang akan dimusnahkan harus diidentifikasi, diberi label, dan disimpan terpisah serta terkunci. 2. Prosedur tertulis. Penanganannya sesuai dengan prosedur yang mempertimbangkan kesehatan, pencegahan pencemaran, dan kebocoran. Yang ketiga, pengaturan jumlah. Sesuaikan jumlah obat yang akan dimusnahkan dengan waktu penyaksian untuk mencegah kebocoran. 4. Lakukan pre-destroy untuk merusak bentuk, sediaan, dan menghilangkan identitas produk. Dan hasilnya kemudian dikemas agar tidak dapat dikenali. Kemudian lakukan pelaporan dan simpan dokumentasi. Penerimaan pesanan. Yang pertama, verifikasi pelanggan. Yang kedua, periksa keabsahan surat pesanan meliputi nama, alamat penanggung jawab sarana pemesan, nama, bentuk, kekuatan, sediaan, jumlah, dan kemasan obat ataupun bahan obat, kemudian nomor surat pesanan, nama, alamat, dan izin sarana pemesan, dan yang terakhir nama dan SIPA ataupun SIPTTK penanggung jawab sarana. Kemudian kewajaran pesanan, pertimbangkan jumlah dan frekuensi pemesan serta kapasitas penyimpanan. 2. Jenis obat yang dipesan, terutama yang beresiko disalahgunakan. Yang ketiga, lokasi sarana dan kondisi pelayanan. 4. Lakukan konfirmasi jika ada kecurigaan terhadap keabsahan dan kewajaran pesanan. Pengambilan. Lakukan pengambilan obat ataupun bahan obat sesuai dengan dokumen yang tersedia. Pastikan obat ataupun bahan itu memiliki masa simpan cukup sebelum kadaluarsa. Terapkan prinsip fresh expired, fresh out dalam pengambilan. Kemudian catat nomor batch. Pengemasan. Tujuan pengemasan untuk menghindari kerusakan, kontaminasi, dan pencurian obat ataupun bahan obat. Pengemasan harus memadai untuk mempertahankan kondisi penyimpanan selama transportasi. Kontainer obat ataupun bahan yang dikirim harus disegel dengan baik. Pengiriman. Pertama, pengiriman ditujukan kepada pelanggan dengan izin sesuai peraturan. Yang kedua, dokumen pengirim khusus. Untuk mengirimkan ke pihak berwenang, lengkap dengan dokumen, tanggal, nama obat, bentuk, sediaan, nomor batch, jumlah, nama, dan alamat pemasok ataupun penerima. Yang ketiga, prosedur tertulis. Tersedia prosedur pengiriman yang mempertimbangkan sifat obat dan tindakan pencegahan khusus. Yang keempat, informasi dokumen pengiriman. Siapkan dokumen yang mencakup yang pertama tanggal pengiriman, kemudian nama, alamat, nomor telepon, dan status penerima. Kemudian deskripsi obat, nama, bentuk, dan sediaannya, kemudian nomor batch dan tanggal kadaluarsanya, kemudian kuantitas dan nomor dokumen identifikasi, kemudian transportasi yang digunakan dan kondisi penyimpanan. Ekspor dan impor. Izin fasilitas distribusi, ekspor, dan impor obat ataupun bahan obat hanya oleh fasilitas distribusi yang memiliki izin. Pengadaan obat ataupun bahan melalui impor harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Importir harus memastikan obat ataupun bahan yang ditangani sesuai dengan persyaratan penyimpanan untuk mencegah kerusakan. Personel yang terlibat dalam importasi harus memiliki pelatihan dan pengetahuan khusus kefarmasian. CDOB adalah pedoman yang esensial dalam distribusi obat yang baik. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip CDOB, semua pihak yang terlibat dalam distribusi obat dapat berkontribusi pada kesehatan masyarakat dengan memastikan bahwa obat yang beredar adalah aman dan berkualitas.